Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Rizky Alfia dengan NPM 23 13 10 Saya dari Pendidikan Ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai peran akuntansi sektor publik di era digital serta bagaimana materi akuntansi sektor publik dapat disinergikan ke dalam pembelajaran ekonomi di sekolah. Jadi yang pertama itu apa sih akuntansi sektor publik? Jadi akuntansi sektor publik ini adalah sistem pencatatan, pelaporan, dan pengendalian keuangan pada organisasi publik seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan juga organisasi non-profit. Jadi bidang akuntansi yang berfokus pada pencatatan, juga pengukuran, sebagai pelaporan transaksi ekonomi yang dilakukan oleh organisasi publik. Nah, jadi di sini oh iya di sini juga akuntansi sektor publik ini ada karakteristiknya itu berbeda dari sektor swasta karena tidak mengejar laba namun mengutamakan pelayanan kepada pabrik atau masyarakat. Tujuannya itu untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan juga pengelolaan dana pabrik agar tepat sasaran. Eh, yang kedua ada peran akuntansi sektor publik di era digital. Ada 5, meningkatkan transparansi, mempercepat proses pelaporan, mendorong efisiensi pengelolaan dana pabrik, memperkuat akuntabilitas pabrik, mencegah korupsi. Yang pertama ini meningkatkan transparansi itu sebagai teknologi seperti e-budgeting, e-audit, dan e-government memungkinkan masyarakat memantau anggaran secara real time. Jadi masyarakat dapat melihat kemana sih uang itu akan negara gunakan, dan juga yang kedua mempercepat proses pelaporan. Jadi dengan aplikasi seperti Simda, SIPD, dan Sakti, pengelola keuangan pemerintah menjadi lebih cepat, akurat, dan juga minim kesalahan. Jadi di sini tuh pemerintah eh, lebih cepat lah dalam proses pelaporannya dengan melalui aplikasi ini. Juga yang ketiga adalah mendorong efisiensi pengelolaan dana pabrik. Jadi digitalisasi membuat belanja pemerintah lebih tepat guna melalui sistem digital seperti e-procurement. Jadi setiap anggaran harus digunakan tepat guna dan juga tepat sasaran dan tidak boros. Juga yang keempat adalah memperkuat akuntabilitas pabrik. Jadi di sini laporan keuangan pemerintah yang diaudit BPK dan disajikan secara terbuka membangun kepercayaan masyarakat. Juga yang terakhir mencegah korupsi. Jadi peran akuntansi itu juga sangat penting untuk sistem keuangannya juga ya. Jadi mengurangi cara manipulasi karena semua transaksi terekam otomatis. Jadi laporan digunakan untuk menilai suatu program itu layak dilanjutkan, diperbaiki, dan juga dihentikan. Jadi tidak ada proses untuk mencegah korupsinya itu tepat lah. Dan juga ini ada yang keempat, bagaimana mensinergikan akuntansi sektor publik ke pembelajaran ekonomi di sekolah. Jadi mengaitkan materi keuangan negara ke materi ekonomi bisa pada ketika siswa belajar APBN, APBD, guru bisa menjelaskan bagaimana laporan keuangan pemerintah dibuat, juga menjelaskan pendapatan negara, belanja, dan juga defisit dari perspektif akuntansi tersebut. Juga bisa guru itu membuat project based learning, jadi membuat tugas project kayak yang sederhana aja seperti simulasi penyusunan APBD sekolah, membuat laporan keuangan organisasi kelas, atau juga menganalisis laporan keuangan pemerintah daerah. Nah, juga bisa di sekolah tuh bisa dikasih kasus digitalnya seperti menggunakan data APBN di website Kemenkes, laporan BPK, atau aplikasi APBD kita. Jadi bisa kita memulainya di kasus itu.
Juga ada integritas literasi digital. Jadi siswa itu eh, dikenakan aplikasi seperti SIPD itu Sistem Informasi Pemerintah Daerah, DJPK Data, Sistem e-Budgeting. Jadi siswa itu mengetahui aplikasi-aplikasi yang untuk mengetahui aplikasi pemerintah itu seperti sistem informasi pemerintah daerah itu jadi bisa kita cek langsung di HP dan siswa juga tahu. Juga ada kolaborasi dengan mata pelajaran lain seperti ekonomi, lalu informatika seperti membuat dashboard sederhana, ekonomi dan PPKN, membahas akuntabilitas publik. Nah, jadi pembelajaran itu menjadi nyata, aktual dan juga kontekstual. Dan yang ini manfaat bagi siswa itu pasti yang pertama pasti banyak banget karena kan bisa siswa dapat tahu atau mengenal cara kerja keuangan negara, juga meningkatkan kemampuan literasi finansialnya itu siswa pasti dapat dan juga melatih transparansi dan integritas sejak dini. Jadi juga siswa itu dapat memahami teknologi digital dalam pengelolaan dana publik dan juga mempersiapkan siswa untuk karir seperti akuntan publik, auditor atau analisis kebijakan atau ASN. Itu manfaatnya jadi sangat banyak untuk siswa. Makanya bisa diterapkan oleh guru seperti yang saya jelaskan tadi. eh, Terakhir ada kesimpulannya. Jadi di era digital ini akuntansi itu akuntansi publik bukan hanya alat pencatatan, namun juga tulang punggung tata kelola pemerintah modern dengan memanfaatkan teknologi digital pemerintah mampu menciptakan transparansi, efisiensi, dan juga akuntabilitas yang lebih kuat. Jadi mencegah itu korupsi, oke? Okay? Dan juga integrasi materi akuntansi sektor publik ini dalam pembelajaran ekonomi di SMA sangat penting karena mampu meningkatkan literasi keuangan publik generasi muda serta menumbuhkan kesadaran mengenai pentingnya tata kelola pemerintah yang bersih, jujur, dan juga profesional. Baik, sekian dari penjelasan saya, penjelasan singkat saya terhadap akuntansi sektor publik ini. Eh, Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Dadah. Terima kasih semua.